Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Vera Meta, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Tangerang dari SMK PGRI 109 Tangerang. Di sini saya ditemani dengan rekan sejawat saya, yaitu Saya Ibu Widari, guru matematika di SMK PGRI 109 Tangerang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik, di mana supervisi akademik itu ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Sebelum saya melakukan observasi, saya melakukan kegiatan pra-observasi. Di sini saya akan ngobrol-ngobrol nih sama Bu Wiwin ya. Lagi kosong kan Ibu ya? Kosong Bu, ini jam kosong saya. Oke, tadi sesuai perkenalan Bu Wiwin ini guru mata pelajaran ya, mata pelajaran matematika ya Bu ya. Nanti rencana ngajar di kelas berapa Bu? Di kelas 11 MM2. Oke, jadi memang sebelum kita melakukan observasi, kita melakukan pra-observasi, di mana tujuan kita melakukan pra-observasi ini untuk menggali, kita sama-sama sharing ya Bu ya, untuk menggali potensi Bu Wiwin agar bisa meningkatkan kompetensinya di dalam kelas. Langsung aja kali ya Bu Wiwin ya. Boleh. Nanti di pembelajaran di kelas nih, kira-kira nih tujuan pembelajaran yang mau disampaikan atau indikator pembelajaran yang mau disampaikan Bu Wiwin itu apa Ibu? Ini kebetulan masuk ke bab baru ya, yaitu judulnya bab integral. Nah, integral itu kan nanti ada 2 macam integral. Nah, yang pertama nanti saya akan masuk membahas integral tak tentu. Gitu. Jadi tujuan pembelajaran atau indikator ini, pembelajaran kali ini kita masuknya di bab baru, di integral dan di integral tak tentu ya? Nah, integral tak tentu. Oke. Tujuannya nanti saya akan membahas tentang apa itu pengertian integral ya, lalu sifat-sifat integralnya. Nah, cara konsep awal rumus integral juga penerapannya kehidupan sehari-hari. Misalkan memberikan bayangan nih, mengapain sih mereka belajar integral seperti itu, baru ke konsep rumus awalnya. Oke, itu tujuan pembelajaran kita kali ini ya Bu ya. Lalu nih sebelumnya nih ya, pembelajaran yang Bu Wiwin lakukan itu seperti apa sebelumnya? Biasanya saya pakai PowerPoint tetap ya. Untuk penerapan rumusnya biasanya saya langsung coret-coret di papan tulis, saya jelaskan ke anak-anak langsung. Nah, terus saya berikan contoh seperti biasa, seperti metode ceramah ya pada umumnya gitu, lalu memberikan soalan ya, atau latihan soal ke anak-anak seperti itu. Nah, ternyata ketika penugasan atau ulangan harian, nah itu masih banyak yang belum paham ya, atau nilainya di bawah KKM seperti itu. Oke, sip. Jadi untuk pembelajaran sebelumnya mungkin ya lebih ke ceramah ya, istilah cuman ya kendalanya ya kalau dari ulangan kok banyak anak yang masih belum memenuhi KKM ya Bu Wiwin ya. Betul. Oke. Dari yang Bu Wiwin sudah lakukan sebelumnya nih ya, kira-kira tuh kendalanya tuh penyebabnya apa tuh kira-kira tuh Bu Wiwin? Kendalanya saya rasa dengan metode ceramah saja itu tidak cukup ya kalau untuk pembelajaran matematika. Mungkin itu hanya untuk anak-anak yang hobi belajar dengan atau gaya belajarnya dengan visual saja atau cuma mendengarkan saja. Ya, sementara anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik kayaknya belum sampai untuk mereka di situ ya kendalanya, atau bisa dikatakan belum terpusat lah kepada anak-anak gaya belajar atau metode pembelajaran yang saya terapkan sebelumnya. Jadi mungkin menurut analisis Bu Wiwin nih penyebabnya anak memang hasilnya kurang memuaskan ya, karena mungkin ya masih pembelajaran belum berpusat pada siswa, terus ditambah mungkin ya masih mengakomodir gaya belajar anak yang visual aja. Betul, ya istilahnya. Jadi yang benar-benar yang anak yang hobi matematika aja istilahnya. Oke. Terus lalu kira-kira nih pengembangan apa nih yang Bu Wiwin lakukan nih untuk mengatasi kendala-kendala atau penyebab-penyebab itu? Ya, dari RPP yang saya buat, saya mencoba
metode pembelajaran terdiferensiasi ya, membedakan atau mengelompokkan anak-anak berdasarkan gaya belajarnya ya, tadi yang kelompok visual, kelompok auditori, sama kelompok kinestetik. Nah, di kelompok visual saya nanti akan menyiapkan berupa modul ya atau materi ya di buku selembaran kertas atau LKS. Nah, nanti saya sebarkan ke mereka, ke kelompok visual. Lalu di kelompok auditori saya sudah menyiapkan video pembelajaran sebelumnya ya, nanti saya serahkan linknya ke mereka, mereka bisa atau tidak dari link video tadi di situ. Nah, untuk yang kelompok kinestetik saya sudah menyiapkan alat peraga integral tertentu ya, atau integral tertentu juga bisa. Nah, nanti mereka bisa mempelajari konsep penggunaan rumus integral dengan menggunakan alat peraga tadi. Cukup bagus ya, kira tuh pengembangan yang sudah mulai Bu Win lakukan ya, yaitu mungkin ya salah satu strategi ya tadi ya, strategi yang Bu Win lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi menyediakan beberapa sumber belajar ya yang dapat diakomodir atau yang dipakai anak-anak sesuai kebutuhannya ya. Selain itu juga nanti saya sudah menyiapkan LKPD untuk masing-masing kelompok dengan soalan yang sama. Nanti setelah itu mereka mempresentasikan hasil kerja di LKPD tersebut ya, berdasarkan yang mereka amati. Iya, oke. Lalu nih dari pengembangan yang Bu Win lakukan nih, yang Bu Win harapkan atau refleksi dari kegiatan observasi ini itu apa nih Bu Win? Ya, semoga dengan pengadaan supervisi oleh Ibu ini, semoga saya tahu nih kendala-kendala apa saja sih yang saya temukan di kelas ya. Lalu apakah ada perbedaan dengan teknik sebelumnya, dengan metode pembelajaran saya yang dengan metode ceramah saja, dengan yang atau metode yang saya gunakan baru ini terdiferensiasi. Nah, mungkin di situ nanti harapannya semoga saya menemukan solusi atau perbaikan yang lebih baik yang mana gitu. Oke, sip ya. Tetap semangat ya Bu Win ya. Terima kasih. Ya, nanti jam keberapa Bu Win? Di jam ke-7-8 ya Bu ya. Berarti nanti jam ke-7 ke-8 ya di kelas 11 ya 92. Oke, ya udah. Sampai ketemu nanti Terima di kasih, jam Bu. ini ya 89 ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu Win Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dong yang masih menghadap kanan, kita kan mau mulai belajarnya. Sini dulu. Nah, masa Bu Wiwi di belakangin? Kan nggak lucu. Oke, sebelum mulai kita baca dulu ya. Hadir semua? Hadir. Oke, absen hari ini kita sedikit berbeda. Biasanya kalian juga hadir kan? Ya. Sekarang tolong sebutkan perasaan kamu hari ini. Oke. Apakah kamu sedang happy? Atau lagi bad mood? Atau lagi galau? Atau lagi apa gitu? Jangan sebutkan ya, bisa? Bisa? Bisa. Oke, Alis ya. Gimana perasaannya Alis? Happy itu. Kok mulai ke happy? Kalian terus? Gimana perasaan hari ini? Sedikit kesel. Kita gimana Git? Perasaan hari ini? Baik kan ya? Bunga? Saya happy. Kalista? Gimana Kalis? Sehat nih? Kemarin nggak masuk nih ya. Debut selalu semangat pokoknya ya. Desti ya?
dalam belajar. Ya. Oke, hari ini kita belajar tentang materi integral fungsi aljabar. Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya? Sudah. Kalau kemarin turunan gimana rumusnya? Sebelum belajar integral kita materinya apa? Ingat rumusnya? Koefisien dikalikan dengan pangkat. Lalu pangkatnya di ya, oke. Hari ini tujuan pembelajarannya ada 3 poin. Yang pertama mengidentifikasi fungsi pada integral tak tentu fungsi aljabar dan sifat-sifatnya. Ya, lalu menjelaskan pengertian integral tertentu, fungsi aljabar. Yang ketiga menjelaskan sifat-sifat integral fungsi aljabar ya. Oke. Nah, ada yang kenal siapa nih? Tidak. Sama Mas, Vision. Anak ibu harus tahu. Sama. Perkenalan namanya. Hukum Archimedes betul di. Materi. Tekanan. Apa hukum Archimedes? Oke, beliau lahir 287 sebelum Masehi sampai 212 sebelum Masehi. Sekarang Masehnya tahun berapa? Tahun berapa Masehi? 2023. Di mana nih? Ya, dia seorang matematikawan, astronom, filsuf, fisikawan, dan insinyur berbahasa Yunani. Katanya beliau ya orang yang pertama mencetuskan tentang materi kalkulus. Beliau juga pernah menghitung luas lingkaran, luas permukaan, dan volume bola. Pernah menghitung luas lingkaran? Jadi Bapak Leibniz ya. Tahunnya hampir samaan dengan Bapak Newton. Ya. Katanya beliau berdua itu berkolaborasi dalam mengembangkan teori kalkulus. Kalkulus itu salah satu cabangnya matematika. Nah, kalau Bapak Newton, dia mendapatkan teori turunan lalu memecahkan masalah tentang kecepatan benda bergerak. Kalian udah pernah kan ya di turunan? Menghitung maksimum, minimum, gitu kan ya. Lalu si Bapak Leibniz memecahkan masalah tertentu di bidang geometrik. Nanti akan menghitung tentang garis singgung suatu kurva. Nanti di sini menghitung garis singgung suatu kurva ini nanti masuk ke dalam materi integral. Katanya duluan Bapak Newton, tapi salahnya beliau tidak mempublish teorinya sehingga yang lebih dikenal umum itu Bapak Leibniz. Nanti si Bapak Leibniz ini namanya digunakan di simbol integral. Itu simbol integral ya, huruf L ya, kurang lebih itu ya. Ya guys, tapi huruf L, L-nya si bangsa Yunani. Ya, nah ini kita spill dulu. Ngapain sih belajar integral? Ya kan? Integral ternyata digunakan di bidang kesehatan salah satunya ya, terutama di bagian radiologi untuk menentukan sinar X. Di sini ilmu matematika khususnya integral sangat berpengaruh dalam proses pengerjaannya, di mana penembakan laser nantinya membutuhkan koordinat yang tepat. Ya. Pada integral dibahas volume benda putar dengan metode cakram, cincin, dan lain-lain. Dengan begini dapat mengukur volume tumor. Jikalau pasca penembakan laser volumenya menurun, maka operasinya berhasil. Kalau mau lebih tahu jelas, nanti masuk tuh. Kalau kalian setelah lulus SMA lanjut ke jurusan apa? Matematika penerapan. Nanti akan tahu itu sebenarnya. Ya, lalu selanjutnya ini program pembuatan aplikasi mesin-mesin di pesawat terbang, gitu ya. Lalu nanti di bidang fisikanya juga menghitung kecepatan dan percepatan. Kalau kita mencari fx, kalau kita fx menuju f aksen berarti pakai turunan.
pembelajaran yang ada di DCR. Kalian simak video tersebut ya, lalu pahami, diskusikan bersama. Kelompok 4 mana? Sama ya. Klik video pembelajarannya, kamu cek diskusi dapat dari mana ya. Oke, kelompok 5. Kelompok 5. Nah, ini Ibu ada media pembelajaran tentang roda integral ya. Nanti Ibu akan sedikit jelaskan cara penggunaannya. Dapat dari mana sih si integral? Oke, boleh dipegang. Silakan. Sudah? Bisa dimulai dari sekarang? Nah, ini Ibu ada lembar kerja tugas ya. Silakan kalian diskusikan sehari. Lalu langsung diisi ya. Nama kelompoknya sudah siapa? Terus kamu tulis jawabannya di sini. Rusuh. Kelompok 5 tadi yang sudah Ibu ajarkan, kamu tinggal isi dapat dari mana mutarnya. Isi di sini. Jadi kan ada turunan komunikasi di analisis. Nomor 1, 2, 3 Bu. Udah. Oh gitu ya? Oh ini. Oh ditambah C. Jadi itu angkatnya di bawah ya. Jadi 3, 2 tambah 1 jadinya 3 pokoknya. Ditambah kan Bu, Coba kalian presentasikan hasil diskusi dengan teman kelompoknya ya. Kita mulai dari kelompok 1. Coba yang kelompok 1 mau maju. Luna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami. Untuk soal yang pertama yaitu apakah integral itu? Kelompok kami dari hasil diskusinya mendapatkan bahwa integral adalah kebalikan dari turunan atau biasa disebut dengan arti turunan. Ini kita kerjain jadi A-nya berapa? A-nya itu 1. A-nya itu koefisien ya. Koefisiennya 1 dan lalu ini N-nya N-nya itu 5 ditambah 1. 5 tambah 1 5 tambah 1 X 5 ditambah 1 plus 2 koefisiennya 2 per angkanya berapa? Angkanya 1 ditambah 1 X 1 tambah 1. Ini karena 2 dibagi 2 itu kan habis. Oke, 1 ya. Langsung aja angka 2. Oke, kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 angka 3. Ya, caranya Jadi 7x pangkat 3 itu koefisiennya itu ada di angka 7. itu yang jadi koefisien yang lingkaran kecil. Di angka ya. Nah, terus yang pangkatnya itu ada di angka 3. Itu. Jadi- Jadi jawabannya Jadi jawabannya 7x 7x.
7 dikali 1/4 X pangkat 4 tambah C. Ada yang mau kasih pertanyaan? Saya dong. Ya, gimana? Kalau 10x pangkat 8 dapat Integral 10x sama jawaban X. Ini jawab siapa? Yang jawab. masuk akal ya. Ini koefisiennya di angka 10. Pangkatnya di angka 8. Berarti jawabannya Jadi hasilnya 10 kali 1 Pangkat per 9 X pangkat 9. jawaban 4x. Ya. ini kan Bu. Ya. Limanya tuh apa, Dan? Ini jawabannya berapa, Jar? Jawabannya 5 kali 1/5 X pangkat 5. Kan pembelajaran dari Bu. Sekarang tarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Bisa ditulis Jadi apa? kesimpulan dari materi integral kali ini yaitu integral merupakan kebalikan dari uturunan dan dapat diterangkan dalam memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Rumus dari integral adalah yaitu ABC-nya dibagi pangkat tambah 1, pangkatnya ditambah dengan 1. Sekarang kita coba kuis ya. Boleh dibuka handphonenya, diklik handphonenya. Gua langsung ke bola, Bu. Semuanya ya. Ini berdua. Ini nanya. Ya, pegang mati Bu. Itu burung, Mas. Belum. Nah ini Bu, ini baru. Tadi. Benar. Hijau. Ya, oke, kita lihat. Siapa yang pemenang pertamanya? Ya, Deng deng Oke, kita kasih reward. Coba mana? Dendra. Dendra mana? Nah, oke, thank you. Ini Rafa yang punya lo. Nah, Rafa. Tadi juga ada kedua. Terima kasih. Tadi kita sudah evaluasi ya siapa pemenang juara satunya. Oke, sebelum kita tutup, aku mau tahu nih bagaimana respon kalian terhadap pembelajaran tadi. Ya, silakan dibuka WhatsApp-nya, Ibu sudah kirimkan link untuk respon evaluasi hari ini. Ya, iya deh ya. Seru Bu, semoga next hadiahnya mau adanya mau seru sekali. Oke, dan dia pembelajaran sangat amat menyenangkan. Setelah evaluasi tadi nanti silakan dibuka ICR-nya, Ibu kirimkan tugas di GCR-nya. Silahkan kalian menjawab pertanyaan tersebut dengan gaya kalian masing-masing.
boleh dengan rekaman suara atau memang video, rekaman suaranya ya. Boleh berupa video, berupa gambar, tapi gambar 3 foto doang ya. Boleh tulisan di tangan doang. Boleh kamu dengan memvlog, bisa guys, ya atau menjawab pertanyaan ya. Boleh postingan di IG atau TikTok, jangan lupa tuliskan apa namanya, link ya, link IG atau TikToknya ke dalam si GCR tadi untuk menjawab GCR-nya, lalu baru kamu tanda selesai ya. Nah boleh dan yang lain, atau yang vlog itu kan nanti kamu upload di YouTube masing-masing ya. Nah, kamu sertakan link tersebut di tugas GCR tadi. Nah, nanti ibu akan masuk ke link tersebut, oke? Bisa ya? Oke? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Insyaallah cukup. Oke. Alhamdulillah selesai pembelajaran hari ini tentang integral. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi aktif. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami ya. Nanti next pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang operasi integral ya. Jadi nanti akan di mix penjumlahannya, pengurangannya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai untuk rangkaian supervisi akademik, di mana rangkaian supervisi akademik kan ada praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk kali ini mungkin saya didampingi oleh pengajar praktek dan juga rekan guru saya dalam kegiatan pasca observasi. Untuk Ibu pengajar praktek, silakan memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendampingi Bu Vera dalam serangkaian supervisi akademik tahapan pasca observasi. Saya Lolita MPD, selaku PP dari Bu Vera CGP Angkatan 7. Silakan dilanjut Bu Vera. Jadi, dan untuk rekan mengajar saya yaitu dari guru mata pelajaran matematika juga, silakan Bu Yun. Saya Bu Wiwi dari mata pelajaran yang diampu yaitu matematika kelas 11. Oke, sebelumnya ini terima kasih banyak nih Bu Wiwin ya, karena sudah memberikan kesempatan saya nih untuk melakukan observasi kelas ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan ini kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu pasca observasi. Dan di kegiatan pasca observasi ini kita melakukan refleksi ya Bu Wiwin ya. Kita saling merefleksikan kendala apa yang ada dan juga hal baik apa yang sudah dilakukan Bu Wiwin selama proses KBM tersebut. Dan juga nanti kita mungkin akan bahas nih rencana tindak lanjutnya ini seperti apa. Oke, Bu Wiwin nih setelah tadi mungkin sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas nih, bagaimana nih perasaan Bu Wiwin setelah melewati proses KBM tadi? Ya, alhamdulillah melihat respon anak-anak sangat antusias ya mengikuti metode pembelajaran yang baru saya terapkan ini, yaitu metode pembelajaran diferensiasi. Ternyata anak-anak antusiasnya lebih dari yang saya kira gitu ya. Awalnya dengan metode ceramah mereka hanya memperhatikan, fokus ke saya. Nah ternyata dengan metode terdiferensiasi ini anak-anak bisa berpikir dengan mandiri ya, lalu berdiskusi dengan teman kelompoknya sesuai dengan sumber belajar yang diberikan. Oke, berarti di luar ekspektasi ya, ini bagus ya, sesuai harapan. Lalu kalau menurut Bu Wiwin nih, apakah rangkaian yang sudah dilakukan nih udah sesuai dengan rencana, atau apakah sudah sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dirancang sebelumnya? Alhamdulillah sudah Bu. Oh, berarti sudah sesuai ya Bu Wiwin ya. Terus dari proses kemarin KBM, ketika saya masuk kelas atau observasi, kira-kira ada nggak nih kendalanya?
Kendalanya mungkin ketika mereka selesai menyelesaikan LKPD, lalu mereka akan mempresentasikan hasil dari LKPD tersebut. Nah, untuk perwakilan presentasinya mereka agak berebutan nih, kamu aja. Nah, ternyata kendalanya mereka tuh kurang untuk komunikasi di depan ke teman-temannya, padahal dengan temannya sendiri gitu loh, ya dengan gurunya sendiri, tapi masih kamu aja. Ditunjukkan ya. Ditunjukkan. Kendalanya seperti itu, kendalanya mereka kurang cakap untuk menyampaikan atau kurang berkomunikasi. Jadi mungkin kendalanya saat presentasi nih masih istilahnya masih ya tunjukkan lah ya. Kira-kira nih kalau untuk yang masa seperti itu nih, kendala seperti itu, kira-kira nih kalau Bu Wiwin analisis nih itu penyebabnya apa tuh Bu? Penyebabnya ya tadi mungkin mereka bisa jadi belum atau kurang cakap ya, kurang berani, kurang percaya diri, masih belum ketemu percaya dirinya untuk menyampaikan pendapat atau hasil dari diskusinya tadi. Lalu rencana untuk mengatasi itu nih untuk kedepannya, kira-kira nih kalau Bu Wiwin nih bagaimana nih rencana kedepannya? Mungkin saya harus lebih, selain menyampaikan materi atau pembelajaran berpusat kepada anak-anak, bisa jadi juga saya harus lebih menanamkan bagaimana rasa percaya diri untuk berkomunikasi di depan seperti itu. Ya contoh kecil saja tadi untuk menyampaikan hasil presentasi ya, atau untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil belajar seperti itu. Padahal mereka bisa nih, cuma kadang nggak pede ya untuk menyampaikan aspirasinya atau pendapat dari mereka sendiri. Itu perlu diperbaiki juga ya, atau menyampaikan bagaimana cara berkomunikasi yang baik atau menanamkan rasa percaya diri. Oke, berarti intinya pada dasarnya mah dengan proses pembelajaran tersebut anak tuh sebenarnya bisa nih ya, bisa, tapi kita pas presentasi ini masih kurang percaya diri ya untuk mengkomunikasikan apa yang sebenarnya udah ada yang mereka tahu ya. Oke, untuk kedepannya ya bagus itu artinya memotivasi ya istilahnya anak-anak untuk lebih percaya diri lagi. Oke, kira-kira untuk yang 8 itu nih kapan nih akan dilakukannya istilahnya? Mungkin ketika program pengayaan kali ya, atau ketika kita melakukan evaluasi ya atau remedial, nah di situ mungkin bisa diberikan arahan bagaimana membangun rasa percaya diri juga. Atau misalkan tetap setiap kali pertemuan kita harus mengadakan presentasi tersebut, jadi mereka tetap harus menggali rasa percaya dirinya. Oke, berarti yang penting konsisten ya. Oke, terus kalau Bu Wiwin nih, tanggapan Bu Wiwin tersendiri nih terhadap kegiatan supervisi akademik ini gimana nih? Alhamdulillah saya senang ya bisa disupervisi dengan sesama teman sejawat ya. Jadi saya tahu kekurangan dengan metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas, apa yang harus dievaluasi. Dan situ kan merupakan tempat diskusi ya gitu. Evaluasi itu penting untuk melakukan perubahan gitu. Ya, terima kasih Bu Vera atas diskusinya. Sama-sama ya Bu Wiwin ya. Ini sama-sama belajar ini kan, kita sama belajar. Artinya saya juga di sini dengan ada supervisi ini ya untuk menggali potensi Bu Wiwin nih, selainnya bisa lebih udah baik, bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu Wiwin ya atas mungkin dari awal kita sudah bersama nih dari observasi, lalu di kelas saya observasi, lalu sampai sekarang kita sudah selesai di tahapan pasca observasi ya. Terima kasih Bu Wiwin, Bu Lolita juga terima kasih untuk waktunya dalam kegiatan supervisi akademik ini. Ini saya tutup, saya akhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.